Baiklah, saya Regi Rauda Valencia, BP 15. Sistem Informasi ingin melakukan observasi di SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Saat ini saya sedang berada di SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Baiklah, saya langsung saja ingin melakukan observasi terhadap SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Regi Rauda Valencia, BP 15. Sistem Informasi ingin melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDIT Amanah Kota Sungai Penuh untuk tujuan observasi skripsi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, ini Ustazah Yunita, Kepala Sekolah SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Sejak tahun berapakah SDIT Amanah didirikan? SDIT Amanah ini didirikan sejak tahun 2000, kemudian izin operasionalnya keluar tahun 2002. Ustazah termasuk generasi yang keempat jadi kepala sekolah di SDIT Amanah. Zah, bisa nggak ceritakan sedikit sejarah SDIT, Ustazah tahu aja. SDIT Amanah ini sebelumnya merupakan sekolah swasta yang pertama yang ada di Kota Sungai Penuh. Jadi SDIT Amanah ini sebenarnya berawal dari TK Amanah. Jadi ada sekelompok orang membuat sebuah yayasan yang diberikan nama Yayasan Amanah Umat. Kemudian berdirilah tahun 97 TK Amanah dari keinginan orang tua. Karena TK Amanah itu lebih cenderung ke agamanya, mereka ingin setelah tamat TK ini anaknya mau dilanjutkan kemana. Nah, berawal dari ide tersebut, makanya yayasan mendirikanlah SDIT Amanah pada tahun 2000 atas keinginan orang tua murid. Jadi berbasis Islam kan? Iya, berbasis Islam karena motonya yang dari dulu yaitu takwa, cerdas, berprestasi dan terdepan. Nah, dari itulah didirikannya SDIT Amanah. Selanjutnya, berapakah tenaga pendidik yang ada sekarang? Ya. Untuk sekarang ini tenaga pendidiknya sudah mencapai alhamdulillah 38 orang, termasuk kepala sekolah, di mana 2 orang tenaga non pendidik. Berarti ada 35 tenaga pendidiknya. Dengan siswanya Zah? Jumlah siswa Ya. untuk sekarang alhamdulillah siswanya sudah mencapai 436 orang, di mana jumlah rombel belajar yaitu 18 rombel belajar. Berarti setiap tingkatan SD memiliki 2 kelas tuh Zah? Beda-beda. Oh, beda-beda. Kelas 1 sekarang ini ada 4 rombel, kelas 2 ada 2 rombel, kelas 3 ada 4 rombel lagi, kelas 4, 5, 3 rombel, kelas 6, 2 rombel. Ini berbeda-beda. Terus Zah, apakah dengan staf guru saat ini dapat mencapai target pendidikan untuk mengajar siswa? Pada dasarnya dibilang mencapai target enggak juga. Karena apa? Karena setiap tahun selalu merekrut guru. Karena target kita guru itu kalau bisa satu kelas itu memegang 2 guru yang megang. Cuma selalu kekurangan tenaga kerja mungkin karena faktor swasta. Jadi kita faktor swasta ini kurangnya minat sarjana untuk masuk ke swasta. Sering gonta-ganti guru. Jadi setiap tahun selalu merekrut guru. Terus kurikulum yang digunakan SDIT saat ini Zah? Kurikulum yang digunakan SDIT kami karena ada 2 sebenarnya. Kurikulum yang pasti dari pemerintah itu kurikulum K13, itu memang wajib kita gunakan. Kemudian karena SDIT adalah sekolah swasta, yaitu kami berinduk jaringan sekolah Islam terpadu yang berada di pusat, dan kami juga menggunakan kurikulum dari JSIT. Jadi dipadukan kurikulum JSIT dengan kurikulum K13. Pada dasarnya memang K13 memang harus dilaksanakan syarat sebagai apa? Sekolah. Terus bagaimanakah sistem kurikulum saat ini Zah? Kurikulum K13 ini penyempurnaan dari KTSP sebelumnya. Kalau dia lihat tujuan dari pemerintah membuat K13 ini adalah mempermudah siswa untuk memahami pelajaran pada dasarnya. Kalau kita lihat siswa
lebih mudah sistem KTSP daripada K13, terutama pada sistem penilaian itu yang membuat rata-rata guru kelas pusing karena terlalu banyak sistem penilaiannya. Tapi lebih yang baik dari sistem K13 ini adalah di sini dimasukkan nilai-nilai integrasi dari karakter, lebih banyak untuk karakternya. Pendidikan karakternya lebih ditekankan untuk K13. Terus apakah dengan kurikulum yang diterapkan saat ini memudahkan para pendidik dalam menyampaikan materi? Sebenarnya mudah, karena pelajaran tadi kan tidak terlalu terfokus. Kecuali untuk kelas 5-6 agak terfokus, seperti matematikanya udah dipisahkan. Hanya untuk matematika kalau 1, 2, 3, 4 belum dipisahkan. Mudahnya di situ, anak-anak tidak begitu. Kadang-kadang rata-rata kalau anak SD itu agak berat pelajaran mereka hanya matematik. Mudahnya di situ dari segi itu. Tapi kadang-kadang untuk sistem penilaian tadilah yang membuat guru pusing tidak jelas mau dimasukkan kemana tadi penilaian tadi. Jadi untuk mungkin kalau kami swastanya agak susahnya karena rata-rata sebagian gurunya tidak basic pendidikannya tidak dari PGSD. Nah itu yang membuat kewalahan. Kalau dari PGSD mereka rata-rata sudah mempelajari kan waktu kuliah, ada basicnya sarjana ekonomi ya, gitu. Karena faktor itu yang membuat agak kewalahan sedikit. Tapi selalu diadakan pelatihan peningkatan kompetensi pembelajaran, selalu diadakan supaya guru bisa memahami. Baik Zah, untuk Ustazah sebagai kepala sekolah mungkin sekedar itu informasi yang Regi perlukan. Selanjutnya Regi boleh wawancara sama guru IPA mengenai materi-materi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Zah. Sama-sama. Baiklah, saya Regi akan melanjutkan wawancara kedua saya dengan narasumber yang kedua, yaitu guru pengajar materi pengajar kelas tentang perkembangan hewan yang sesuai dengan skripsi saya, yaitu media pembelajaran tentang perkembangan hewan. Saya akan memperkenalkan itu Ustazah Linda sebagai pengajar di SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Itulah, langsung saja dengan pertanyaannya, Zah. Zah, apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam belajar tentang perkembangan hewan, Zah? Kalau sejauh ini kendalanya tidak terlalu banyak. Cuma kadang untuk hewan-hewan yang kalau hewan peliharaan itu biasanya mudah untuk mereka pelajari dan mereka pahami. Cuma kalau kendalanya untuk hewan-hewan buas misalnya itu agak susah, ada anak yang takut, alergi, jadi itu kendalanya. Yang kedua, Zah, apakah permasalahan yang guru hadapi dalam belajar tentang materi perkembangan hewan ini? Masalah yang guru hadapi ini untuk menemukan yang hewan yang buas tadi itu yang jadi anak-anak merasa takut yang alergi tadi. Kemudian selain itu juga pemahaman tentang ovovivipar itu yang sering ragu anak-anak. Kalau untuk ovipar itu mudah menemukan contohnya dengan hewannya. Tapi untuk ovovivipar ini agak sulit mereka memahaminya. Yang ketiga, bagaimanakah berjalannya proses belajar mengajar saat materi perkembangan hewan? Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Anak-anak antusias juga untuk mengikuti pelajaran karena biasanya kita menggunakan gambar atau video, jadi menyenangkan. Jadi sudah berbasis komputer gitu ya? Sudah mulai berbasis komputer. Selanjutnya, kelas berapa saja yang belajar tentang materi perkembangan hewan itu? Mulai dari kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 mulai tentang ciri-ciri makhluk hidup, ini mencakup semua. Yang keempat, Zah, bagaimanakah minat siswa terhadap materi perkembangan hewan ini? Kalau kita lihat anak-anak antusias untuk belajar. Apakah ada kesulitan siswa atau? Kesulitan itu tadi, ada yang merasa takut, alergi dengan hewan, beberapa hewan, salah satu hewan. Terus ya, mengenai tentang medianya, apa saja media yang digunakan dalam pembelajaran tentang perkembangan? Tadi bisa dicari gambarnya,
atau kita buka videonya dengan memakai fokus. Jadi anak-anak menonton video tentang hewan-hewan, kita cari misal ada channel-channel tentang dokumenter yang tentang hewan, itu kita cari. Terus kalau Ustazah sebagai sumbernya hanya sekedar buku saja. Kalau untuk dari yang tertulisnya dari buku, nanti kita cari tambahan medianya dari internet. Terus Zah, apakah kekurangan media pembelajaran saat ini? Apa kekurangan media pembelajaran saat ini mengenai perkembangan hewan? Kalau kekurangan media pembelajarannya, kalau sejauh ini karena kita internetnya udah merata, jadi insya Allah tidak ada kekurangannya. Kita bisa mudah mencari apa saja media yang kita gunakan. Terus, bagaimanakah tanggapan Ustazah tentang media pembelajaran mengenai perkembangan? Tanggapannya ya ini itu tadi mudah dicari, kita bisa mencari. Kalau tidak ada videonya, kita bisa menggunakan gambarnya. Atau kalau hewan-hewan yang mudah ditemukan di sekitar kita bisa langsung melihatnya. Bisa aja anak ke sana. Kalau di sini kan tidak ada kebun binatang. Kalau misalnya di kota-kota besar, kalau ada kebun binatang kita bisa langsung ke sana. Praktek. Langsung mengamati. Baiklah Zah, mungkin sekedar itu saja yang Regi perlukan saat ini. Regi mengucapkan terima kasih terhadap Ustazah telah memberikan informasi. Baiklah, selanjutnya saya telah melakukan wawancara terhadap 2 narasumber. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.